Hai, halo teman-teman. Di kelompok 4, mau ajak teman-teman semua untuk belajar mengenai teknologi dan cyberculture. Tapi sebelum itu, yuk kenalan sama anggota kelompok 4. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Audrey Gunawan. Halo semuanya, aku Chelsea. Halo teman-teman, nama aku Aurelia Cindy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurora Putri Darmawan. Halo semuanya, nama aku Kalia Zahin. Sebenarnya apa sih teknologi dan cyberculture itu? Maka dari itu langsung aja kita dengerin penjelasan dari Kalia. Teknologi informasi adalah penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengelola, menyimpan, dan memproses informasi. Teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan, contohnya AI. Selanjutnya ada cyberculture, adalah budaya yang berkembang dengan penggunaan teknologi digital dan internet, meliputi pola perilaku, nilai, dan interaksi sosial dalam lingkungan digital, seperti medsos, komunitas online, dan game. Hubungan antara teknologi dan cyberculture sangat erat. Teknologi menyediakan alat untuk memperkuat cyberculture, sementara cyberculture mempengaruhi penggunaan dan pengembangan teknologi. Misalnya, contoh penerapan itu ada di medsos seperti Instagram dan TikTok, memungkinkan pengguna berbagi konten dan membentuk komunitas. Lalu yang kedua ada e-commerce seperti Tokped dan Shopee yang mengubah cara orang berbelanja secara online. Dan secara keseluruhan, teknologi dan cyberculture saling berinteraksi dan membentuk cara kita berkomunikasi. Oke, kita masuk ke bentuk dari teknologi dan cyberculture. Nah, yang pertama, pasti kita semua udah pernah tahu ya, yaitu pertama ada media sosial. Media sosial banyak sekali dampak negatifnya jika kita tidak menggunakan media sosial dengan baik. Adapun yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama ada penyebaran hoax. Penyebaran hoax atau berita palsu itu sangat merugikan orang-orang ya, termasuk bagi sender ataupun penerimanya. Yang kedua adalah polarisasi politik. Terakhir yaitu pelecehan online. Tapi media sosial itu tidak hanya dipenuhi oleh dampak negatif, tapi ada juga sisi positif dari media sosial itu sendiri guys. Nah, di antara kalian pasti ada yang suka ngikutin yaitu komunitas gaming kan? Nah, itu salah satu bentuk dari komunitas online yang disediakan oleh platform media sosial. Baru-baru ini seperti WhatsApp yang baru memunculkan fitur khusus channel. Dalam pembentukan komunitas ini, diharapkan semua orang-orang itu mampu berdiskusi dan bersosialisasi dalam dunia maya dengan satu minat yang sama, sehingga dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, relasi, ataupun menambah pengalaman pribadi. Media sosial menciptakan dan menyediakan sarana untuk kita bersosialisasi dan berkomunikasi secara online. Nah, contohnya buat teman-teman yang lagi LDR, itu kan gak mungkin ya kalian ketemu setiap hari. Jangan kan LDR beda negara, tapi beda pulau atau beda kota aja, ngeringis gak sih? Nah, caranya kalian apa? Dengan mengirim teks, video call, teleponan, kayak gitu. Kita ambil contoh yaitu influencer namanya Tasya Farasya. Buat cewek-cewek yang suka makeup pasti nggak asing dong dengan influencer tersebut. Iya benar, kita itu belajar makeup dari Kak Tasya Farasya melalui media sosialnya. Ingat ya teman-teman, media sosial itu baik, tergantung dengan cara kita menggunakannya. Apabila kita bijak dalam menggunakan media sosial, maka media sosial akan berdampak positif bagi branding kita. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa bedanya VR dan AR? VR atau Virtual Reality merupakan teknologi di mana yang menggunakannya itu dapat berinteraksi dengan lingkungan 3D yang disimulasikan oleh komputer. VR ini bisa membuat seolah-olah penggunanya itu berada di dalam dunia virtual tersebut. Nah, kalau AR atau Augmented Reality merupakan pengalaman interaktif yang menggabungkan dunia nyata dengan konten 3D komputer. Jadi, AR ini memungkinkan pengguna melihat objek 2D atau 3D yang diproyeksikan di atas dunia nyata. Nah, teman-teman, kasus yang saya ambil mengenai AR adalah implementasi teknologi augmented reality dalam bisnis properti rumah. Dalam era persaingan bisnis properti yang ketat, mereka ini perlu inovasi yang dapat memikat minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Nah, pengguna media market itu menjadi salah satu solusi yang memungkinkan calon pembeli untuk melihat secara detail bentuk rumah yang diminati. Namun memerlukan biaya yang besar juga ruang penyimpanan yang besar. Maka mereka ingin mengembangkan teknologi augmented reality melalui aplikasi. Diharapkan teknologi ini itu dapat membantu meningkatkan efektivitas pemasaran produk dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan akan informasi. Nah, melalui aplikasi augmented reality ini, pelanggan itu bisa melihat model rumah secara detail dan akurat. Nah, diharapkan juga melalui aplikasi ini, pelanggan itu bisa memilih rumah dengan cepat dan lebih akurat, begitu.
Oke, jadi selain dari yang teman-teman aku udah jelasin tadi, sebenarnya masih banyak banget ya contoh dari teknologi ataupun cyberculture AI yang membuat kita cara berinteraksi dengan teknologi itu jadi berbeda. Jadi aku mau kasih contoh lagi, yaitu ada asisten virtual dan chatbot nih teman-teman. Ini dua hal yang berbeda, karena kalau asisten virtual itu tuh dia alat yang emang cangkupan tugasnya lebih banyak, dia multifungsi, jadi dia bisa mungkin mengendalikan ponsel pintar kita, lalu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Contohnya itu ada seperti Google Assistant, lalu juga Siri. Kalau untuk chatbot, ini merupakan alat yang emang lebih spesifik gitu, tugas seperti apa. Contohnya chatbot music di Discord gitu, yang emang tugasnya adalah khusus untuk mencari dan memainkan lagu di Discord untuk kita. Jadi ada salah satu kasus yang aku ingin angkat untuk masalah asisten virtual ini nih teman-teman. Oke, jadi kasusnya ini aku ambil dari salah satu jurnal yang membahas mengenai perusahaan Telkomsel. Pasti teman-teman udah gak asing lah ya sama Telkomsel gitu. Jadi kasusnya adalah pada tahun 2007 silam, perusahaan Telkomsel ini mendahului para kompetitor mereka dalam menciptakan inovasi terbaru di bidang pelayanan pelanggan. Jadi itu karena permasalahannya adalah perusahaan Telkomsel ini menemukan isu-isu traffic atau antrian panjang di media sosial, di Garpari, di call center. Lalu waktu yang dibutuhkan tuh lama gitu untuk merespon para pelanggan. Lalu juga keterbatasan jumlah agen, lalu juga pengeluaran dana operasional tuh digunakan terlalu banyak gitu untuk masalah pelayanan pelanggan ini. Sehingga melihat masalah-masalah tersebut, pihak Telkomsel akhirnya mengeluarkan inovasi, yaitu berupa asisten virtual. Nah, asisten virtual itu namanya Veronica, yang dimana kepanjangannya adalah Voice Response and Info Care. Jadi si Veronica ini merupakan asisten virtual untuk khusus pelanggan Telkomsel aja, mempermudah perusahaan Telkomsel. Jadi itu dia salah satu contoh dari asisten virtual. Saya akan membahas tentang etika dan norma cyberculture. Di sini saya akan mengambil beberapa poin tentang etika cyberculture. Yang pertama itu ada hormati privasi. Hormati privasi itu adalah prinsip ini mengharuskan kita untuk menghormati hak privasi orang lain dan tidak mengakses informasi pribadi mereka tanpa izin. Contohnya, tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi seseorang tanpa izin. Studi kasusnya saya ambil tentang Cambridge Analytica. Pada tahun 2018, terjadi skandal privasi yang melibatkan Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analisis data yang bekerja sama dengan kampanye Presiden Donald Trump. Skandal ini terjadi karena Cambridge Analytica mengumpulkan data pribadi dari 80 juta pengguna Facebook tanpa izin. Yang kedua itu, hindari pelecehan. Prinsip ini mengharuskan kita untuk tidak melakukan pelecehan atau tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan bagi orang lain. Contohnya, ada hate speech dan juga perilaku kasar. Studi kasus yang saya ambil, pelecehan online terhadap aktivis perempuan pada tahun 2020, seorang aktivis perempuan di Indonesia menjadi korban pelecehan online. Ia menerima banyak pesan yang mengandung kata-kata kasar dan ancaman kekerasan. Selanjutnya, norma cyberculture. Yang pertama, kesopanan dan hormat. Prinsip etika yang mengharuskan kita untuk bersikap sopan dan menghormati orang lain, baik dalam berinteraksi secara langsung maupun melalui media digital. Contohnya, penggunaan bahasa yang sopan, menghindari kata kasar, dan menghargai pendapat orang lain. Studi kasusnya yang saya ambil, kasus pelecehan verbal di media sosial pada tahun 2020, seorang selebriti Indonesia terlibat dalam kasus pelecehan verbal di media sosial. Yang kedua, penggunaan yang bertanggung jawab. Penggunaan yang bertanggung jawab ini mengharuskan kita untuk menggunakan teknologi dan sumber daya dengan cara bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Contohnya, hindari penyebaran berita palsu atau hoaks, tindakan ilegal. Studi kasusnya, kasus perusahaan yang menggunakan energi yang ramah lingkungan. Perusahaan X ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Mereka memiliki komitmen untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan dalam operasional mereka. Mereka mengganti sumber energi mereka dari batu bara ke surya dan angin.